Nah, ini ada buku kolaborasi ya. Ini dari berbagai perguruan tinggi. Ada Pak Mehmet ya. Ada saya juga ini penulis ketiga. Saya keempat ya. Pak Mehmet ketiga ya. Ini berkaitan dengan bisnis apa pemikiran nih. Pemikiran ekonomi ya. Teori. Ya, tahun 2022 itu berkaitan dengan ekonomi Islam ya. Ini bisa dilihat di daftar isinya ini seputar eh, ekonomi syariah secara umum ya, mulai dari sejarah, kemudian prinsip ya. Kalau prinsip ini berkaitan dengan syariahnya atau dengan hukumnya ya. Eh, Bagaimana pandangan dasar, prinsip dasar ekonomi Islam ya, kemudian aliran madhabnya ya, kemudian konsep dasar dari ekonomi Islam itu sendiri ya. Kemudian di bab 3 ada pemikiran tokoh ya, kemudian bab 4 ada periodisasi sejarah ya peradaban ya. Kemudian di bab 5 ada fiskal ya atau semacam pajak ya, kebijakan fiskal ya. Kemudian aja ada kebijakan moneter ya. Ya, kemudian ada sejarah di kalangan Khulafaur Rasyidin, masa-masa eh, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian kebijakan ekonomi Bani Umayyah ya. Dari para dinasti, kemudian Khalifah Abbasiyah ya. Kemudian bab 10 ada zaman kebijakan ekonominya Turki Utsmani ya. Kemudian yang kontemporer lagi di negara-negara bagian Afrika ya, di bab 11 ya. Kemudian di bab 12 kebijakan ekonomi Islam negara-negara Eropa. Nah, nanti di bab 13 bisa ditambahkan atau bisa dilanjutkan negara-negara Asia ya, atau paling tidak Asia Tenggara terlebih dahulu, kemudian nanti bab ke 14 di Asia secara umum ya. Ini bab satu doang bisa dibuka. Ya, satu doang bisa dibuka. Bab satu dua. Satu doang bisa dibuka. Oh, ya, bab satu. Oh, cuma ini, cuma sekilasnya. Hmm. Yang versi fullnya
versi full. Harus harus ini ada apa bayar kayaknya harus beli kayaknya ini. Ya biasanya cuma ini sebagai sampel ya, jarang yang full jarang ya. Coba saya cari yang ini yang full itu tentang ada tentang fikih wisata ya. Kemudian satu lagi itu nah yang pariwisata ya, pariwisata halal ya. Yang pariwisata halal ini berkaitan dengan makosid ya. Ini kolaborasi juga Pak Imron dengan saya, kemudian Pak Huda ya, ini dari Kediri ya. Jadi bahasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam ya. Kemudian ada ekonomi Islam ya, atau etika bisnis Islam ya. Kemudian ada tambahan lagi etika bisnis Islami ya. Kemudian objek selanjutnya industri halal. Industri halal atau lebih fokusnya ke pariwisata ya. Pariwisata berbasis Islami ya. Nah, kemudian langkah-langkah menulis ulasannya ya. Yang pertama identitas ya, identitas judul, kemudian tujuan penulisannya ya, atau tujuan mengulasnya ya, misal tugas harian ya. Kalau di dosen biasanya untuk kenaikan pangkat ya, PKM ya, pengabdian ya. Kemudian mencantumkan topik utamanya ya, topik utama, kemudian metode ya. Contoh di halaman 2, halaman satu ya. Halaman satu di materi ya, analisis isi ya. Jadi analisis isi
isinya adalah kritik ya, kritik daripada aspek tulisan, ya. Konten isinya bisa berisi kekurangan buku ya atau kelebihannya apa ya. Kemudian teori-teori yang digunakan atau gagasan-gagasan yang digunakan dalam eh, bukunya, konten bukunya itu seperti apa. Kemudian kesesuaian dengan literatur yang sudah ada ya atau kajian buku yang sudah ada, yang sudah terbit sebelumnya ya. Kemudian kesesuaian dengan kalau di ekonomi syariah berarti dihubungkannya ke aspek ekonomi ya, ekonomi syariah ya. Kesesuaian linearitas ya, linearitas konten isi bukunya seperti apa, kemudian kontribusi buku terhadap pengembangan keilmuan ya, khususnya tentang ekonomi syariah ya. Kontribusinya dalam keilmuan, kontribusi praktis ya, kemudian kontribusi sesuai fakta itu seperti apa ya. Itu bisa digali ya. Kemudian struktur teks ya, struktur teksnya bisa paling tidak 5 aspek ya. Ya, saya kirim screenshot. Struktur dalam ulasan buku ini bisa paling tidak isinya judul ya, kemudian pendahuluan ya, kemudian ringkasan atau dari aspek sinopsisnya. Jadi judul ulasannya apa ya? Contoh ulasan buku apa tadi? Uh, Makosid Syariah Pariwisata Halal. Kemudian pendahuluan ini berisi tujuan ulasannya ya. Jadi ulasan bukunya ditujukan untuk memenuhi tugas harian ya, mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian mengapa memilih buku, judul buku tersebut ya, itu dicantumkan juga ya alasan mengulasnya, pemilihan buku. Kemudian yang ketiga ringkasan buku ya, ini gambaran umum ya tentang buku. eh, Bisa dicari dari aspek mulai dari kata pengantar hingga daftar isi ya, itu berkaitan dengan topik-topik yang dibahas ya. Jadi konten isinya ya di bab 2 sampai bab 16 atau bab 10 ya, biasanya 10 sampai terkadang ada juga yang 5 bab ya, tapi biasanya umumnya kisaran 15 bab ya. Kemudian tadi juga ada analisis
dan kritik ya. Analisisnya bisa berupa evaluasi ya terhadap buku ya, baik dari aspek kelebihan maupun kekurangan buku ya. Kemudian kritik juga diperlukan ya. Jadi intisari dari ulasan sebuah naskah ya, baik itu ulasan buku, ulasan apa jurnal ya, ulasan berita ya, berita online semisal ya, itu perlu adanya kritik ya, kritik yang membangun ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada simpulan ya. Nah, ini simpulan di ulasan karya ya, semisal karya buku, maka reviewer atau pengulas ya itu perlu mencantumkan pandangan pribadi ya. Pandangan pribadi ini berdasarkan aspek kajian literaturnya. Apakah buku tersebut layak dibaca atau masih perlu ada penambahan-penambahan terhadap konten isi buku atau jurnal ya, konten karya lah, konten karya ilmiah. Kemudian bisa dicantumkan juga eh, khalayak umumnya ya, untuk kalangan muda-mudi ya atau masyarakat umum bukunya ya, cocoknya ya, atau untuk khusus untuk kalangan instansi tertentu ya, semisal untuk prodi apa mahasiswa dan dosen ekonomi syariah, atau bisa juga fokus untuk para pengusaha muslim. Nah, itu bisa dicantumkan di simpulan ya. Jadi intinya di simpulan dalam suatu ulasan isinya adalah pandangan pribadi ya, kemudian studi kelayakan ya. Kalau di ekonomi syariah itu ada studi kelayakan bisnis ya. Nah, itu sama di buku atau di sebuah ulasan karya juga sama ya. Studi kelayakan eh, publikasi ya. Kemudian selanjutnya tips menulis ulasan buku yang baik ya. Ini di slide yang kedua ya. Tipsnya menggunakan bahasa yang jelas dan padat ya. Ini bisa dibantu menggunakan aplikasi apa ChatGPT atau Deep ya, atau para aplikasi parafrase ya, pengutipan tidak langsung ya, itu bisa dimanfaatkan ya, agar bahasa yang pas ya atau tidak ada typo ya, tulis salah ketik ya, itu bisa digunakan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi alat bantu ya. Kemudian yang selanjutnya yakni hindari menyampaikan pendapat pribadi yang tidak berdasar ya pada bukti yang kuat ya. Jadi ini basisnya by teks ya. Kalau teksnya tidak sesuai ya, maka itu perlu dihindari. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menghubungkan atau menyandarkan referensi ilmiah lainnya. Ya. Semisal buku sejenis ya, eh, karya si A ya, kemudian dengan karya yang diulas ya, itu dibandingkan ya, untuk memperkuat argumentasi ya, atau pendapat atau karya-karya terdahulu ya, yang pertama kali membuat buku sejenis ya. Kemudian setelah dilakukan apa penggunaan bahasa ya yang baik dan padat ya, yang ringkas, kemudian pendapat pribadinya sudah sesuai dengan fakta, bukti dan bukti empiris ya, kemudian sudah dibandingkan dengan
karya-karya yang sudah terbit terlebih dahulu ya, karya terdahulu yang lebih yang relevan ya. Kemudian yang terakhir adalah reload atau membaca ulang ya, memastikan tidak ada informasi yang terlewat ya. Eh, Kadang membacanya kurang teliti itu bisa difokuskan kembali ya. Sama di skripsi juga seperti itu ya. Jadi referensi ilmiah lainnya itu diperlukan ya. Jadi membuat skripsi ya, makalah juga demikian ya. Perlu mencantumkan atau memperkuat eh, hasil ulasan dengan referensi ilmiah yang sudah terbit terlebih dahulu ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan seputar tips atau bagaimana membuat struktur teks ulasan ya, khususnya untuk uh, karya-karya yang berkaitan dengan ekonomi syariah ya dalam praktik kontemporer ya saat ini ya. Kalau di yang ekonomi klasik masih bisa digunakan untuk pembanding ya, pembanding dari karya-karya yang terbarukan. Jadi untuk memberikan kontribusi yang signifikan ya, maka literatur literatur ekonomi syariah terdahulu ya sebagai dasar konsep ekonomi Islam yang telah diterapkan ya di dunia modern ya, maka perlu ada keterkaitan ya dengan konten atau kontemporer saat ini ya. Jadi paling tidak itu ya yang untuk ulasan karya ya. Judul, identitas penulisnya ya, kemudian uh, introduction ya, pendahuluannya, tujuannya untuk apa, kemudian alasan memilih produknya, ya, alasan memilih judulnya, apa buku ya, judul bukunya atau judul jurnalnya, ya, judul karya, ya, alasan pemilihan judul karya. Di skripsi juga sama ya, alasan pemilihan judul ya, itu biasanya di proposal, seminar proposal ditanyakan ya. Jadi alasan pemilihan judul, lokasi ya, kalau yang penelitian lapangan ya, itu perlu ada sandaran penulisan yang telah terbit terdahulu ya, biasanya maksimal 5 terbitan ya, terakhir ya, yang terbaru ya 5 tahun terakhir biasanya. Jadi semisal mahasiswa sekarang mau membuat skripsi ya, 2025, berarti paling tidak dari 2020 ya, apa ya itu mencantumkan skripsi terdahulunya ya, minimal 5 buah, kemudian 5 tahun terakhir ya. Kemudian hasil ringkasan karyanya ya, itu juga perlu disebutkan ya, topik-topiknya, topik bahasan, kemudian intisari materi ya. Kemudian yang selanjutnya analisis dan kritik ya, ini hasil ulasan ya. Kemudian yang terakhir ditambahkan eh, simpulan dan pandangan pribadi ya mengenai studi kelayakan ya. Studi kelayakan terbitan ya. Nah, kemudian untuk teori ekonomi syariah atau prinsip-prinsip ekonomi syariah bisa juga ditambahkan di analisis kritik ya, analisis dan kritik dia. Jadi misal
teori menurut Imam Shatibi ya atau Ibnu Khaldun ya berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah ya untuk buku pariwisata halal ya itu perlu ada penambahan eh, tujuan ya agar sesuai dengan SDGs ya, Sustainable of Goal ya. Jadi agar terupdate ya secara tidak langsung maka teori yang terdahulu ya yang sering digunakan itu bisa membantu mengevaluasi ya hasil ulasan yang kita buat ya. Jadi analisis dan kritisnya sandarannya jelas ya, yakni teori-teori ekonomi syariah klasik ya, kemudian dihubungkan dengan praktik ekonomi kontemporer. Baik, saya kira cukup ya. Nanti tugasnya bisa teks ulasannya ya, bisa dibuat ya di rumah ya. Kalau bisa nanti kalau sudah selesai di upload saja di ini di mana Kompasiana atau di Netizen atau di berita online lainnya ya. Itu banyak itu biasanya reviewer-reviewer dari mahasiswa ya. Biasanya mahasiswa yang gemar membaca itu suka mereview ya, suka membuat sebuah review naskah ya. Untuk ini KRS-nya sudah bisa diakses belum? Atau masih ada trouble? Untuk absensi di ini ya, diketik saja ini ya, di absensi ini ya. Ini berapa? Ada 10? Enggak ini. Ya, sok ditulis saja ini ya. Iya. Yang foto dari sana sekalian di itu diambil gitu ya, dokumentasinya. Lebarannya sudah ke mana saja ini? Paling jauh kemana mudiknya? Ada yang dari ini apa? Luar luar Jawa, awal pekan baru Riau. Ada yang dari Riau ya. Yang Riau mudik atau tidak itu? Mudik. Pesawat atau darat gitu ya? Kapal. Berapa hari itu kalau kapal itu? Seminggu. Oh, 2 hari. Baik, kita cukupkan. Eh, ya, ya.
Jadi kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kalau ini. Yang laki-laki sih berapa orang itu? Aslinya 7. Enam, Pak. Nah, Pak, besok misalnya ganti jam, cepetin jam berapa? jam jam 2, Pak. Jam 2 paling setelah ini, setelah apa itu? Ya, setelah mata kuliah, setelah setelah prodi AS kan jam 1. Nanti bisa setelah itulah di sini aja itunya, Iya, Pak. ruangnya. Bisa, bisa. Nggak apa-apa ya. Nggak kesorean malah. Iya, Pak. Sok. Ada yang kosong apa? Apa minta geser juga? PVP diganti Diganti. hari Rabu. Jadi pagi, Pak. Oh, pagi bisa nih pipinya. Pagi. Ya, sok. Ya, mangga-mangga. Iya, Pak. Ya, ya, ya. Nah.